Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan saya, Fanya Nirwana Kusuma, dan teman saya, Agustin Wulandari. Materi yang ingin kami presentasikan adalah 1. Distribusi frekuensi, 2. Distribusi frekuensi relatif, 3. Distribusi frekuensi kumulatif, 4. Distribusi frekuensi kumulatif relatif. Pengertian distribusi frekuensi. Kata distribusi berasal dari kata distribution, bahasa Inggris, yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi, secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, frekuensi, yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Dalam statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Bagian-bagian distribusi frekuensi. 1. Kelas. 2. Batas kelas. 3. Tepi kelas. 4. Titik tengah kelas. 5. Interval kelas. 6. Panjang interval kelas. 7. Frekuensi kelas. Kelas. Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel. Batas kelas, nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. A. Batas kelas bawah, lower class limit, terdapat di deretan kiri setiap kelas. B. Batas kelas atas, upper class limit, terdapat di deretan kanan setiap kelas. Tepi kelas, batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Penentuan tepi kelas tergantung pada keakuratan pencatatan data. A. Tepi kelas bawah sama dengan batas kelas bawah minus 0,5. B. Tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas positif 0,5. Titik tengah kelas, angka atau nilai data yang dapat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Titik tengah kelas, tengah batas atas plus batas bawah. Interval kelas, selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Panjang interval kelas, jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Frekuensi kelas, banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Contoh, tabel model PT Angin Ribut, jutaan rupiah. Dari contoh tabel tersebut diperoleh banyaknya kelas sama dengan 5, batas kelas 50, 59, 60, 69, dan seterusnya. Batas bawah kelas 50, 60, 70, 80, 90. Batas atas kelas 59, 69, 79, 89, 99. Tepi bawah kelas 49,5, 59,5, dan seterusnya. Tepi atas kelas 59,5, 69,5, dan seterusnya. Titik tengah kelas 54,5, 64,5, dan seterusnya. Interval kelas 50 sampai 59, 60 sampai 69, dan seterusnya. Panjang interval masing-masing 10. Frekuensi kelas adalah 16, 32, 20, 17, dan 15. Penyusunan distribusi frekuensi. Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. 2. Hitung jarak atau rentangan dalam kurung R. Rumus R sama dengan data tertinggi dikurangi data terkecil. 3. Hitung jumlah kelas. K. Rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N sama dengan jumlah data. 4. Hitung panjang kelas interval P. Rumus P sama dengan rentangan R atau jumlah kelas K.
5. Tentukan batas data terendah. Dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlah tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas P. Dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir. Buatlah tabel sementara tabulasi dengan cara menghitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelas. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak. Akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk persentase, persen. Rumus sesuai yang ada di gambar. Contoh tabel distribusi nilai statistik. Carilah distribusi frekuensi relatif untuk soal di atas. F relatif sama dengan 6/65 kali 100% sama dengan 9,2%. F relatif sama dengan 8/65 kali 100% sama dengan 12,3%. F relatif 11/65 kali 100% sama dengan 17%. F relatif sama dengan 14/65 kali 100% sama dengan 22%. F relatif sama dengan 12/65 kali 100% sama dengan 18%. F relatif sama dengan 8/65 kali 100% sama dengan 12,3%. F relatif sama dengan 6/65 kali 100% sama dengan 9,2%. Lanjut. Ya. Ya. Yang B yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlah. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki grafik atau kurva yang disebut oktip. Pada oktip dicantumkan frekuensi kumulatifnya dan digunakan nilai batas kelas. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu 1. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Contoh distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari untuk nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Ini merupakan datanya. Frekuensi kumulatif didapat dari penambahan setiap frekuensi pada interval kelas. Setelah menghitung frekuensi kumulatif kurang dari, maka didapatkan grafik seperti gambar berikut. Lalu contoh distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari untuk nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Interval kelas 9 sampai 21 frekuensinya ada 3. Setelah menghitung rumus frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan yaitu distribusi frekuensi kurang dari. Ini merupakan grafik dari perhitungan tadi. C. Distribusi frekuensi kumulatif relatif. Distribusi frekuensi kumulatif relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase. Distribusi frekuensi kumulatif relatif juga terbagi menjadi 1. Distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari,
2. Distribusi frekuensi kumulatif relatif atau lebih. Konsep distribusi frekuensi kumulatif relatif adalah tidak menggunakan angka mutlak, jadi menggunakan persentase. Mengambil frekuensinya dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Rumus untuk mencari frekuensi kumulatif relatif adalah frekuensi kumulatif relatif kelas KI sama dengan frekuensi kumulatif kelas KI per N dikali 100%. Contoh tabel distribusi untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Dengan mengacu pada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari tersebut, maka perhitungan frekuensi kumulatif relatifnya adalah kelas ke-1 sama dengan 0/40 dikali 100% sama dengan 0%, kelas kedua sama dengan 1/40 dikali 100% sama dengan 2,5%, kelas ketiga 3/40 dikali 100% sama dengan 7,5%, kelas keempat 20/40 dikali 100% sama dengan 50%, kelas kelima 23/40 dikali 100% sama dengan 57,5%, kelas keenam 33/40 dikali 100% sama dengan 82,5%, kelas ketujuh 40/40 dikali 100% sama dengan 100%. Dari perhitungan yang telah dilakukan tadi, lalu dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari, seperti gambar berikut. Untuk distribusi frekuensi kumulatif relatif atau lebih juga sama rumus perhitungannya. Ini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih di samping bisa dilakukan perhitungan untuk mencari frekuensi kumulatif relatif atau lebih, yaitu kelas ke-1 sama dengan 40/40 dikali 100% sama dengan 100%, kelas kedua 39/40 dikali 100% sama dengan 97,5%, kelas ketiga 37/40 dikali 100% sama dengan 92,5%, kelas keempat 20/40 dikali 100% sama dengan 50%, kelas kelima 17/40 dikali 100% sama dengan 42,5%, kelas keenam 7/40 dikali 100% sama dengan 7,5%, kelas ketujuh 0/40 dikali 100% sama dengan 0%. Setelah selesai melakukan perhitungan tadi, lalu hasilnya kita masukkan ke tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif atau lebih, seperti gambar berikut itu. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.